عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa-doa yang sering kita bacakan di dalam salat-salat kita, baik sendirian ada kalanya berjamaah, khususnya pada salat subuh, yaitu doa qunut. Kesempatan ini ingin mengajak jamaah untuk mentadabburi doa-doa tersebut, karena kadang banyak doa yang kita bacakan di dalam salat-salat kita luput daripada penghayatan terhadap doa-doa yang kita bacakan, sehingga doa hanya sekedar untuk menghiasi lisan, bukan atau tidak mencapai pada saat bagaimana kita mampu menghayati doa-doa yang kita bacakan, sehingga dengan satu harapan doa yang kita ucapkan itu diterima Allah Subhanahu. Doa kunut yang sering kita bacakan di subuh hari setidaknya mengandung 3 unsur di dalamnya. Pertama, unsur doa. Yang kedua, unsur kita memuja dan memuji Allah. Yang ketiga, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 permintaan kita kepada Allah tatkala kita membaca doa qunut, yakni kita bermohon kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, lalu wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Bila imam membaca secara jahar lalu kita aminkan sebagai makmum di belakangnya, kita sedang meminta kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan kepada kami hidayah, ya Allah berikan kepada kami petunjuk sebagaimana hidayah dan petunjuk yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Inilah yang kita minta kepada Allah. Bahkan bukan hanya sekedar doa itu, doa antara dua duduk, antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita juga memohon petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum hidayah itu ada 2. Pertama, ada hidayah yang berupa iman. Ini hak prerogatif Allah. Allah yang mampu memberikan hidayah iman kepada orang yang dikehendakinya. May yahdihillah fala mudhillalah.
Siapa orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Bila ada manusia yang telah disesatkan Allah, maka tidak ada manusia yang dapat mampu memberikan petunjuk kepadanya. Ini hidayah iman. Dan alhamdulillah, kita hingga hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan hidayah iman kepada kita. Kita lahir dari orang tua, ayah bunda yang muslim dan muslimah. Kita lahir dari keluarga yang muslim, sehingga kita juga menjadi muslim muslimah. Kita dibina, dididik oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dengan cara-cara Islam, sehingga sampai saat ini kita mendapatkan hidayah itu. Yang kedua, ada hidayah yang bentuknya irsyad, bimbingan, arahan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam tapi hidupnya gelap. Ada orang Islam tapi buta mata hatinya. Ada orang Islam tapi enggan ibadah. Ada orang Islam tapi bingung cara beribadah. Inilah di antara yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami berupa irsyad. Memang agama kita sudah Islam, tapi cara hidup kita mesti Islam. Memang agama kita sudah Islam, tapi ibadah kita mesti sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam. Inilah irsyad, bimbingan, arahan, sehingga tak ada hoja, tak ada padu, tak ada pegat. Dan di antara langkah untuk mendapatkan hidayah irsyad ini melalui ilmu, majlis ta'lim, pengajian, tazkirah, ceramah, berat, semua berat. Itulah langkah-langkah yang mesti kita tempuh sehingga irsyad kita peroleh, mendapatkan bimbingan, sehingga sebelum ibadah kita kerjakan kita sudah faham, sehingga kita sudah siap dengan ibadah itu. Sebelum kita salat kita sudah belajar babus salat. Sebelum kita haji dan umrah kita sudah khatam babul haji wal umrah. Sebelum kita menunaikan zakat, punya kewajiban atas kita untuk menunaikan zakat, kita sudah khatam kitabuz zakah. Nah, sebelum puasa Ramadan, mestinya saat ini pun kita sedang, bahkan ada yang sedang mereview, mengkaji ulang, mutalaah kitab akan materi-materi tentang kitabus siyam, bab puasa. Jangan sampai kita ragu di dalam ibadah. Baik sampai tengah dah semayang baru tamurunau ilmu semayang. Baik sampai tengah tajak wajib, tengah umrah, yang keinan baru tamurunau ilmu. Baik sampai tamurunau ilmu puasa pajan belam bulan puasa. Kan hanjut maksudnya untuk mestinya sebelum itu kita sudah sempurna, sehingga hana ragu-ragu leh, hana leh tiada yang dongku menyetangwan ibabah na batia puasa. Nyan pajan muncul pertanyaannya, kasih peluh puasa kah? Tipluh puasa nyan pertanyaan berarti selama tipluh hura kan yang puasanya hana yakin ragu. Karena tidak siap. Sebelum orang menikah, mestinya dia sudah paham ilmu menikah. Bagaimana cara membina keluarga, bagaimana cara membina rumah tangga. Baik kawin na julen tu namurno. Nyo yang lei lakukan le uru-uru yang lewe nyo, kadang-kadang anak-anak muda rata-rata kadang-kadang waktu menikah yang kelakanya menikah julen tu namurno. Ahli pakai baru murno. Ahli daftar gugat cerai baru murno. Dia tidak belajar. Mestinya sebelum kita lakukan sesuatu, kita sudah paham sesuatu itu.
Baik tampil lagi long nak menikah jamun telung jak bakau rupanya naurung tidak uru agam. Nauru agam ikat nyang kagak nak mengkawin kali kedua. Yang pun kagak jeri. Tanyang le tunggu kawaket tunggu punyulu. Tunggu. Pu arti wujud. Berjawab kidam. Arti wujud kidam. Nyan baru tingkatnya. Itu kan artinya tidak siap. Hana elemen. Maka lawetnya aku tanya kadang-kadang ragu dalam ibadah, hanpah dalam ibadah, kadang-kadang hangku cuak pada ibadah. Di antara sebab karena kita belum paham tentang ibadah itu. Ibadah yang tengah tak berbuatnya nampak midanya. Semayang ditanya lagi naju. Sehingga dalam semayang ragu ditanya puja ragu. Yang gawat yang dalam semayang ragu, tele semayang hana ragu le. Kata wah datanya yang lama dengku, mak gure, wah ustaz. Ana siap. Inilah tempat kita mencari irsyad, tazkirah, bimbingan. Sehingga tujuan udip katanya jelas tunggu. Karena le urang hana jelas tujuan udip. Maka dalam sebuah pepatah dikatakan the most people in the world, banyak orang itu bisa melihat. Dia punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk merasakan, but has no vision. Tapi dia tak punya tujuan hidup. Mana tujuan? Yang penting udip mengalir menteng bah lau gitu. Yang penting mengalir. Inilah doa kunut yang selalu kita bacakan. Maka ji dah kau tegakun len ku imam Allahumma hdina fi man hadait. Nekun hai amin berayu bacu likut ngat semangat dong ku imam baca doa. Oi tanyakan lah tu, mana tak kun pi. Hana gamin kai likut. Ge im ke oleh nak depu jan doa. Tak amin kan. Karena nyan doa. Tengah talakai dan kan kerau galakan ku imam kecuali kerau Allahumma hdini fi man hadait. Nyan yang baik aminkan bah menan ke dia tiro aku. Katakan Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan kepada kami petunjuk, hidayah, hidayah iman, hidayah irsyad, hidayah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita lakukan, ini yang mesti kita pahami. Kenapa? Karena kita orang Islam. Tanya ke Islam sebab kecuali menyebutnya kalau Islam yang perlelah itanya akan hidayah iman. Maka iman yang kana api payah tak jaga, payah tak putun. Baik sampai iman yang kana rule, baik sampai iman yang kana cebre. Mestinya iman yang kana tak jaga, tak rawat sampai orang pagi tak puak orang mati. Nyan kenyan wasiat Allah tiap orang Jumaat kesampaikan le tungku khatib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam kan hanya tabau masjid. Islam kan hanya tabau kanto. Islam kan hanya tabau pasai. Islam kan hanya tabau laut. Tapi Islam tapuo mati. Baik widonya udep dalam Islam. Dia mati kan mati kapi. Na'udzubillah. Dalam doa cukup indah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Ya Allah, kumpulkan kami di mahsyar dengan iman, masukkan kami ke dalam surgamu dengan iman. Man punya tapi dalam kehidupan. Karena imannya Allah jo. Hati kita ini terbolak-balik, namanya saja qalbun, qulub. Arti dasar daripada qalbun terbolak-balik. Maka di antara yang dianjurkan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di dalam agamamu. Sampai je kurang pun Islam yang kau pegahnya payah dapur ayat Quran pada-pada ingkreknya. Ya, enggak masalah.
Nuli urung hanali butui kapag habay kay kaya tepung. Nyan hanali butui manutia manat. Yang kenyo payah tak jaga. Kan hanya sekedar kita menjaga untuk diri kita, tapi juga anak dan generasi-generasi kita yang akan datang. Yang kenyo anu tengok Islam, tapi mendapatkan ia petunjuk daripada Allah. Tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tuanya telah tiada, maka mustajabalah doanya. Hadirin jamaah maghrib yang berbahagia. Pertama, talake wa Allah, ya Allah, Nabi hidayah ke kamu, Nabi petunjuk ke kamu, sebagaimana petunjuk kalian nunjuk ya Allah kepada orang-orang yang merempak petunjuk. Kalian para sahabat Nabi yawai, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tempo dulu, sebelumnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada kalanya di antara mereka yang menyembah berhala. Tapi ketika Allah berikan hidayah iman, masuk Islam, jadi orang pertama yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, kiban sejarah tergelong utama Islam. Pedih kehidupan, luar biasa kejahatan, Allah berikan hidayah kepadanya. Khalid bin Walid tergelom Islam, ci baca sejarah pu yang kepubut, tapi liu Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik danyo lek terbalik ji ka Islam, pancur Islam dulu. Itu jadi persoalan dan tanda tanya besar. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa afina fi man afai. Amin, kita baca di belakang. Ya Allah, berikan kepada kami afiah. Afiah bukan hanya sekedar kesehatan fisik, tapi juga rohani. Bukan hanya sekedar sehat jasmani, tapi juga rohani. Nyo yang talakai afiah kan sekedar sihah. Sebab ini na as-sihah, na al-afiyah, na sehat, na wal-afiyat. Sihah sifatnya hanya sekedar fisik, sehat hanya sifatnya biologis. Akan tetapi afiyah lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekedar jasmani, tapi juga rohani. Dia bukan hanya sekedar fisik, tapi juga mental. Bukan hanya sekedar luarnya, tapi juga dalamnya. Bukan hanya sekedar badan kita, akan tetapi spiritual, ruh kita. Kepuduman badan bebe raya, hati buta. Lebih agak orang buta mata, gelih hati, daripada terbelut mata, buta hati. Jika kalian yang korupsi, yang cua tagop, yang cok tagop, urung buta hati, pun buta mata. Yang cok perumah gop, yang cok lako gop. Nya rata-rata orang buta hati. Mata ada, kah salah tamang kama ke? Kok bisa salah tamang kama, mata ada? Rupa ji, hati katanya yang lebih elok lampui kalian. Afiyah. Ini kalian. Kalimat azan ketika dikumandangkan oleh muazzin, muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jawab, bertanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geyuru muazzin. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditanya opinion dah baca. Tapi ketika kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bacaannya la haula wala quwata illa billah. Kan hayya 'alas salah tak ulang. Allah yang memberikan kekuatan kita bergerak hadir maghrib ini ke Masjid Jami'. Kan karena hanya tegak fisik, tapi na'afiyah bak katanya. Na'afiyah spiritual katanya sehat, mental katanya geleh, hati katanya indah, sehingga wateduh tak dengar kalimat daripada suara muazzin, suara azan, tajak kena terlangkah kena masjid. Bahkan kalau tu azan kat terus tu kena. Yang bang geleh hati tu.
Jamaah maghrib yang berbahagia. Kan hanya sekedar fisik, maka jikan lalu tanya baru Tuhan. Nah, orang senior umur kat Tuhan kan yang pensiun ka umur ka 70. Sampai ke jauh masjid. Lun tanya lah lun talake motivasi. Abu pu sehat. Pu jawab punya. Alah hidungku saya kat terus masjid nyan manteng sehat. Nyan jawapan. Oh manyo Cina. Munyo mantang terus masjid nyan mantang sehat. Munyo galam terus nyan tengah sakit. Kahana sakit fisik, yang ke ruh sakit, spiritual sakit. Tapi sayang seribu sayang, kadang-kadang yang sehat spiritual, yang sehat mentalnya rata-rata urun Tuhan rata-rata jarang hidup pada muda. Menyona hidup pada muda yang spesial, mendapatkan naungan di sisi Allah, nanti pada saat tidak ada dapat memberikan naungan kecuali Allah. Angkanya anak muda yang terikat hatinya dengan masjid. Itu pujud, karena memang pusat kenikmatan beda, maka para pakar menyebutkan pusat kenikmatan itu berubah-berubah. Pusat kenikmatan anak umit usia-usia 5 tahun 2 tahun uyup yang bak lidah je. Bak lidah. Maka ji piap mom anak umit. Baji piap mom karena ji nikmat bak lidah. Maka ji kadang-kadang dah hana susu kompengnya piap ji padahal hana mampu apinya. Iya tan tapi tan karena nikmat inan bak lidah je. Yang psikologi perkembangan. Kemudian teraya bercutuk berubah. Usia ton, puan ton, 5 ton. Kakeli balida. Pakcik, bak punggung. Di kubulnya. Di duburnya. Maka kena ni leto mak ro ramah-ramah. Karena memang inan pusat kenikmatan. Berubah. Ketika raya bercutuk, kapu bertas. Muncul pusat kenikmatan kekemaluannya. Sampai kapan? Sampai monopos. Sampai duha. Nah, ketika sudah monopos, berubah pusat kenikmatannya. Bukan lagi di kemaluannya, tapi di hatinya, spiritualnya. Maka haji bisa survei dan sensus masjid-masjid kita. Rata-rata urung masjid, urung duha. Kenapa? Karena sudah berpisah, dia sudah berubah, berpindah pusat kenikmatannya. Dan pusat kenikmatan ya hakiki itu ya hati. Karena hatinya adalah pusat kenikmatan, maka asupan gizi terhadap hati gedanya nyampai haju. Bu, asupan jasmani. Engkot, asupan jasmani. Makanan ringan, snack pu yang galak dapat jauh. Asupan jasmani. Meratib, semayang, baca Quran. Nyan kenyan asupan rohani. Bedanya aduh lalu dapat timang jasmani tu di rohani, bengeh rohani miti biyat dari tubuh dah. Ini yang mesti kita sadari. Sehingga doa yang kita bacakan kita pahami. Yang kita minta bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat mental. Bukan hanya sehat badan, tapi juga sehat spiritual kita. Sehingga yang namanya kebaikan senang. Kalau ada ibadah, rindu dengan ibadah. Rindu dia dengan salat. Ya Allah pajalam, trep dah ke liho. Ya kena orang trep dah ke liho. Liho trep dah ke asa. Adli asa trep ke agak maghrib. Ha maghrib oman trep dah ke insya. Oman trep dah ke subah. Rindu dengan ibadah. Kalau kayak modal urung. Hai, ka salam ke? Ya, hana rindu lagi. Kata salam ke? Yang ke karap puasa? Hana dah karap puasa salam. Hana kedai yang karap puasa salam. Hana rindu. Nabi 6 bulan setelah Ramadan, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah puasaku. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, Rasulullah sudah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usianya sehingga sampai usianya pada bulan Ramadan. Nya rindu ke? Rindu dengan ibadah. Kalau habis tijuh baca Quran rumah tijuh tu.
Kena orang nikmat baca Quran, aku baca Quran lah tiap lelih-lelih tanya biasa tak buka Quran, oh nikmat aja ju sang tak buka aja ju omang katelat tiba-tiba. Yang kenikmat merempak kenikmatan ibadah kaya. Tiada semayang kok tiada semayang. Oh masa awalam semayang nikmat ke semayang kaya. Kalau ada orang kata, oh madrib dah aku. Ambil kulhu kan bebe, tak boleh bagi dua juga deh. Qul Allahu ahad, Allahu akbar aja. Ya, nak itu. Pai Jawa Timur kan? 20 rakaat sampai tarawih 12 minit tak kan? 12 minit tak kan? Itanya berlep. Belum na program yo malam terakhir Ramadan. Na salat malam si juz per malam. 2 juz. Na urang galak ya. Masih galak aku dah. Tapi lah orang hana pegah puas panjang-panjang tak sama yang sunat be. Nyalah tak hana rindu. Jadi menumbuhkan kerinduan karena kita paham akan fadilah-fadilah ibadah. Tanyo harindu dengan semayangnya bila tanyo hana terdepa apa faedah semayang depan wadai. Tanyo harindu dengan semayangnya bila hana terdepa apa manfaat semayang, apa filosofi semayang, apa hikmah semayangnya. Munya hana terdepa harindu dengan semayangnya. Lagi tanyo rindu kana dah terindu pai Jakarta, tapi kana gak pakah harindu tu. Kana ada tu tahu. Zira muda rindu ke pasangan ni, rindu puja rindu galak kai turi. Nak mungkin rindu nak tahu. Zira ni muda yang pegah apa mak ilong tengah jatuh cinta mak. Dan yang lima ngan tahu. Oh malah aku tu tahu mak. Nyan kan jatuh cinta je, jatuh dari pohon mangga je. Tidak mungkin. Jadi kerinduan ini yang perlu ditumbuhkan. Siapapun saya dan kita semua menumbuhkan agar kita rindu dengan ibadah. Sehingga talazim dalam ibadah. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah ni pelaraha kamu lagi urang-urang yang kali ni pelaraha ya Allah. Nabi nikmat ke kamu ya Allah, lagi urang-urang yang kali Nabi nikmat ya Allah. Nabi rezeki yang halal ya Allah, sebagaimana rezeki yang kali Nabi kepada urang-urang yang kali Nabi kepada rezeki-rezeki yang halal kepada urang-urang tertentu ya Allah. Nabi lagi nyan ke kamu ya Allah. Lagi ya Allah ke pelaraha tanya ya Allah, dijaga ya Allah sehingga enggak takut dia dengan atasan yang dia takut dengan Tuhan. Atasan memang biasa mentang segan tanya sebagai pimpinan kita nyata hormati loyal kepadanya. Tapi hanaya sampai mana tanya munyo pimpinan oh galang hoi kata jak. Tapi azan tohoinya Allah melalui suara muazzin memegerak dedan tak kun bangun bele ku habis rukuk tiba tu. Itu yang kita minta kepada Allah. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah berikan kepada kami keberkahan sebagaimana keberkahan yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Lagi berkah Allah. Karena udipnya memang yang perlu berkah kalau. Bukan soal berapa banyak makanan yang kita makan, tapi makanan mana yang berkah. Bukan soal berapa banyak anak kita, tapi anak mana yang berkah. Bukan soal di mana bekerja, tapi pekerjaan mana yang membawa keberkahan. Bukan soal berapa harga pakaian yang kita gunakan, tapi pakaian yang membawa keberkahan. Ketika kita pakai, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana adalah kela. Yang telah kela sabah sebagai ilmu. Nabi hana adalah kela dah rezeki. Yang lelaki Nabi pun Rabbi zidni ilma. Nya lelaki. Tanya yang bawa lelaki. Tanya rezeki beliau dia Allah Nabi rezeki bujai harta beliau. Segala macam dia. Kan tanya mandung lelaki beliau. Padahal sebenarnya yang mesti kita lelaki Rabbi zidni ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ni tambah-tambah ilmu ke kamu ya Allah. Ni tambah-tambah ilmu ke kamu ya Allah. Tu lagi malamnya termajikan libur tu mengaji pengajian. Karena hana gurau inti. Tapi kepegat cik gurau cadangan. Kepegat gurau cadangan. Supaya yang ke zidna ilmanya.
Mutamah tidak jih menjid review bagi tanya jid bermuhasabah jid refleksi. Kadang katua dah tanya nyo hai katingat dulu. Kadang katua katrep kahana ulang-ulang nyo hai. Maka jid dah pegang walaupun kah biasa. Lakai keberkahan ba Allah, hanya berkah. Mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya sehingga pu yang tak bubut, pu yang tak pakai, pu yang dayo pajau mestinya mendatangkan kebaikan. Maka jika ngekele orang Aceh, pu kele orang Aceh. Hina bak dunia harta dedan, hina bak Tuhan ilmu hana. Hina tanyo dunia nyo, pu hina hana harta tu. Hina tanyo, bak urang hina. Tapi ba Allah mulia karena na ilmu. Menyai donyanya apa ya anak ini ada. Pu dan ikut donyanya, dan ikut merek motor. Hai dah ikut. Merek apa? Hai dah buat. Merek baje, siap kan tahu. Pu merek yang dan ikut. Segala macam benda-benda teknologi canggihnya per detik mengantau ju kan pikiran kau itu mikir ju tanya tablo ju ikut fikir ke pancara aku pegak tanya ke pancara aku minta supaya aku blow yang kemudian cara tu mikir orang produktif berpikirnya, kita konsumtif berpikirnya. Pai Jepang awak pegat motor pegat Honda empat Jakarta macet cunda ini nama macet maka dia aneh sini je 3 gangan tapak tu cocok urang cini jak dan dapat urang kasihan dipikir padahal nyan ke nyan urang kaya itanyo yang kaya itanyo kanam gah yang penting kai kagah kaya orang tidak biasa berangkat ke kantor naik sepeda biasa jalan kaki orang pergi ke kantor tanyo kon limong di rumah limong buah motor di rumah han wadih cini periksam tu kan yang motor-motor jak berjalan nyan tinggalan perindo kira-kira nak urus motor yang tirau urung ba thagai mi paling dega duang permoh lain lalangnya makanya macet angka pertumbuhan kenderaan bermotor meningkat infrastruktur jalan yang tersedia tidak bertambah sehingga macet kecuali kampung leng dia hana macet nyan motor lewat tijum tabo lam ruang ni tibet bui mu dua bo kampung lu beda pulam yang talakai ba Allah Subhanahu wa taala dalam doa kunut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, gantikanlah takdir-takdir keburukan atasku, kau ganti dengan takdir yang baik. Setiap saat, setiap waktu kita memiliki takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Na yang god, na yang bro bag danyo. Na yang god, na yang bro. Ana mudhu takdir ya hana gala tu, takit mudhu. Na kadang ketetapan Allah ya hana senang tu, rubah. Mau pilok, mau pingkom, mau gulai. Hana gala ada tanya, bro menurut tanya. Bak tanya manusia. Talakai ba Allah, ya Allah negantau akan keburukan-keburukannya bila nauku dengan kebaikan-kebaikan, dengan takdir-takdir yang god. Maka saya sering menyampaikan, banyak orang bertanya, apakah doa itu mampu merubah takdir? Apakah doa itu mampu mengubah takdir? Dijawab oleh Imam Ghazali, salah satu takdir Allah adalah mengubah sesuatu dengan doa. Jadi Allah ubah sesuatu dengan doa, nyan bagian daripada takdir Allah, nyan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nyoy talakai sabe-sabe, tiap subuh talakai. Tapi kalau seandainya kita sudah paham apa yang kita minta, maka seriuslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bubutoi serius dalam doa. Sehingga doa yang kita panjatkan itu benar-benar mustajabah, kan hanya sekedar untuk ibadah ritual mentah. Igak ibaca, tanya tak baca, igak ibudah, tanya pita budah, igak tujuh, tanya pita, kan hanya sekedarnya.
Tapi karena kita faham, muncul pemahaman penghayatan yang amat luar biasa, sehingga kadang-kadang orang tak baca doanya roi mata terpuji karena ada depu hayati. Tak doa pu yang perle, pu yang talakai ba Allah, karena memang yang kebutuhan katanya. Talakai hidayah kebutuhan katanya ba Allah. Talakai afiah yang kebutuhan katanya. Gejaga kepelihara oleh Allah yang pi kebutuhan katanya. Talakai ba Allah keberkahan yang pi kebutuhan katanya. Talakai ba Allah supaya kegantau akan keburukan yang na bagi katanya dengan kebaikan-kebaikan yang pi kebutuhan bagi katanya. Man menyetingkat kebutuhan kiban talakai. Kan luar biasa talakai. Menyapurle kadang-kadang imata terus kadang-kadang ada temayang-temayang terus. Pujut karena betul-betul talakai. Mai tanya Rabbi pilih waram ni wajibur ni warpak ni waduk ni wadin yang kelelaganya modal tingkat. Man apa hayatan? Mestinya kan Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang cina pahami betul. Dengan makna je macam kata. Pulam lebih dalam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang betul-betul ini baca. Pemimpin Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini wa'fu Allah akbar. Subhanallah wa subhanallah wa subhanallah wa Allah wa amnya nyangka ya ritual. Hai kajut daripada hana. Tapi baik sampai lagi nya. Baik sampai lagi yang tapi meningkatlah tanya meningkat. Oh ke hana tapi hana tiak klik ke gok malai dia tak klik tidur di rumah. Jadi inilah maka janji Allah. Sebenarnya salat ini kan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Karena kita faham. Tanya betul-betul dah hati pun yang dah bacanya. Doa-doa yang tak depu. Mami hana ada debu ki banjara. Maka kita bersyukur hidup di Aceh. Kita bersyukur jadi orang Islam di Aceh. Kita bersyukur jadi orang Islam di Aceh luk semua weh lok. Kita bersyukur orang Aceh, orang Islam tinggal elok sama we. Ina masjid jami' lah. Pengajian tiap malam subuh lah. Munyo ni catat, nyom seandai ji pengajian sejak pun mulai masjid nyo ni catat. Kadang ka tertuh buah buku ka kadang. Nyo dicetak ke buku. Cuma kan hana ada catat. Tak dengar le. Tapi je ci daripada hana tak dengar. Tapi munyo tak catat. Kalau ni jawab dia, awak jawab dengan pengajian ada buah buku catatan ni catat. Poin ni catat. Ni kau tulis le buku. Itanya ilmu ka berduk nyo kau lagi ajak kuliah sertuh 40 SKS agai. Mai ron padaan ka dengar kajian keagamaan ini. 6-8 tahun ka. Menyala 8 tahunnya ka S2. Kaji ke master agama. Kaji ke master kakak le sertuh 40 SKS. Kai warto sipleu. Nyamban le ka. Nyan menyonya dengar ini mentang pulam ni dengar pala elam. Pertama-tama ilmu gebila Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Mari kita tadabburi akan bacaan-bacaan di dalam salat kita sehingga apa yang kita baca benar-benar kita hayati sehingga kita menjadi manusia-manusia yang salat lalu memberikan efek di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mentadabburi doa-doa kunut. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.